Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan menyajikan video tentang konflik and Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human-centered dan berbasis pada teknologi atau technology based. Society 5.0 muncul untuk membantu masyarakat karena revolusi industri 4.0 dinilai dapat membuat manusia menjadi semakin pasif. Hal ini disebabkan karena revolusi industri 4.0 banyak bergantung pada mesin dan teknologi sehingga manusia menjadi semakin malas. Oleh karena itu, tercetuslah Society 5.0 yang mengintegrasikan manusia dan teknologi lebih lanjut lagi. Dengan adanya Society 5.0, terjadi keseimbangan kemajuan teknologi dengan penyelesaian masalah sosial yang terintegrasi sehingga memacu pekerja untuk melakukan inovasi secara terus-menerus. Wah, bagus sekali ya Society 5.0 ini. Tapi kira-kira ada nggak sih dampak negatifnya? Dampak negatif yang ditimbulkan adalah manusia menjadi semakin malas dalam mengerjakan sesuatu karena mengandalkan segala pekerjaannya kepada teknologi yang canggih. Penerapan teknologi juga memicu organizational change yang pada akhirnya dapat memicu konflik dalam suatu organisasi. Penerapan teknologi yang tidak benar dapat memunculkan konflik yang lebih parah. Apa itu konflik? Konflik adalah suatu proses yang terjadi ketika pihak A mempersepsikan pihak B berbuat negatif atau akan berbuat negatif terhadap apa yang dianggap penting oleh pihak A. Tipe konflik ada dua, berdasarkan efek dan konten. Berdasarkan efek dibagi lagi menjadi dua, yaitu functional dan dysfunctional. Berdasarkan konten dibagi menjadi tiga, yaitu task conflict, relationship conflict, dan proses conflict. Tidak semua konflik menghasilkan efek yang negatif. Functional dan task conflict menghasilkan efek positif. Bagaimana proses terjadinya konflik? Ada beberapa proses untuk terjadinya konflik. Yang pertama adalah potential opposition or incompatibility, di mana pengimplementasian teknologi memiliki kemampuan untuk menciptakan konflik. Yang kedua adalah cognition and personalization, di mana orang-orang mulai menyadari akan adanya konflik. Yang ketiga adalah intention, orang-orang memutuskan untuk bersikap terhadap konflik tersebut. Yang keempat adalah behavior, tindakan nyata terhadap konflik tersebut. Dan yang terakhir adalah outcomes, hasil dari konflik tersebut. Sejak pertama kali dicetuskan, sudah ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan Society 5.0. Contoh perusahaan yang berhasil menerapkannya adalah IBM. IBM mengubah bisnis modelnya yang sebelumnya berupa produksi hardware menjadi produksi software. Sedangkan contoh perusahaan yang gagal adalah Procter & Gamble. Walaupun mendapatkan predikat sebagai the most digital company on the planet, P&G gagal melakukan riset pasar sehingga digital transformation yang mereka lakukan tidak mendatangkan keuntungan yang berarti. Lalu, bagaimana perusahaan bisa berhasil menerapkan konsep Society 5.0? Yang pertama, menyederhanakan program IT. Yang kedua, mendesain ulang fleksibilitas perusahaan. Yang ketiga, jangan lupakan kultur perusahaan. Yang keempat, rencanakan perubahan dengan teliti. Yang kelima, pertimbangkan kapabilitas perusahaan dan karyawan. Dan yang terakhir, investasikan sumber daya kepada hal-hal yang mendukung implementasi. Contohnya, mengutamakan training hard skill dan soft skill. Setelah mempelajari tentang Society 5.0, kita tahu bahwa penerapannya tidak mudah, sehingga bisa menimbulkan konflik. Namun, tidak semua konflik yang muncul akan membawa pengaruh negatif. Ada konflik yang bisa membawa pengaruh positif seperti task konflik dan functional konflik. Jika perusahaan tidak ada konflik sama sekali, justru perusahaan tidak akan maju karena akan terus monoton dan tidak merubah sistem kerja yang padahal harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang pesat. Ketika ada konflik, perusahaan juga bisa melakukan negosiasi agar konflik tidak membesar dan malah menurunkan kinerja perusahaan. Jadi, jangan menghindari perubahan dan jangan takut pada konflik ya.